Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Miloh Dewi Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 pada LPTK Staf Empu Kuturan Singaraja. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Siap. Semangat. Asik. Pada asana Manjari. Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ibu pimpin doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum lanjut, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk absen yang pertama, Imade Pastike, Mia, hadir. Dan yang terakhir, Septi, Hadir. ya. Berarti semua hadir pada hari ini ya. Ya. Baiklah, sebelum Ibu lanjut materi tentang catur warna, ya, karena ini materi baru. Jadi, ada yang sudah pernah baca atau sudah tahu apa itu catur warna? Jadi belum ada yang paham ya, belum ada yang tahu. Untuk itu berhubung keterbatasan buku, ya. Jadi kalian bisa lihat lewat HP internet ya. Nanti kalian cari tahu apa itu catur warna, apa yang kalian dapatkan tentang catur warna. Ya, silakan Ibu kasih waktu ya. Silakan. Baiklah, tadi kan sudah kalian baca, ya, kalian sudah cari tahu apa itu catur warna. Nah, jadi untuk sekarang siapa yang sudah sedikit memahami apa itu catur warna? Ya, silakan, Alisa. Catur warna adalah 4 golongan masyarakat berdasarkan sifat, tugas, dan kewajiban dari masing-masing. Jadi, kita dulu buat semuanya. Untuk pemahaman Alisa tentang catur warna. Ada mungkin yang lain? Ya, Bu. Silakan Sepi. Jadi seperti yang disampaikan Alisa sama Sepi itu betul sekali ya. Jadi kalian sudah sedikit tahu tentang catur warna. Namun sebelum Ibu lanjut ke pemutaran video nanti, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama bisa dilihat tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik mampu menguraikan tentang pengertian catur warna. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dari catur warna. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami kewajiban masing-masing bagian dari catur warna. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, tadi sudah kalian ketahui bahwa ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, setelah kita tadi mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, untuk sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan catur warna. Ya, silakan kalian simak videonya, kalian perhatikan. Catur warna dalam kehidupan masyarakat. Catur warna berasal dari kata catur yang artinya 4 dan kata warna dari kata-kata wer yang artinya pilihan. Jadi catur warna artinya 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya. Bagian-bagian catur warna: 1. Brahmana, 2. Ksatria,
Sudra. Brahmana. Brahmana adalah golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian dan ahli di bidang pengetahuan agama. Contohnya, Pandita atau Sulingye, Pinandita atau pemangku, guru agama Hindu, dan Dharma Wacana. Kewajiban dari Brahmana adalah menyebarkan ilmu pengetahuan agama, menumbuhkan daya cipta rohani, menjalankan dharma satya, dan menjadi tauladan berbudi luhur. Ksatria. Ksatria adalah golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pemimpin bangsa dan perlindungan negara. Baik, itu tadi video pemaparan materi tentang catur warna, ya. Di sini kalian sudah mengetahui sekarang apa itu catur warna, apa bagian-bagian catur warna, serta apa kewajiban di masing-masing bagian tersebut, ya. Mungkin dari kalian ada yang belum paham terkait dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Saya Bu. Ya, silakan Kaila. Maaf, tadi saya kurang fokus tentang salah satu bagian dari catur warna yaitu Brahmana. Baik, jadi Ibu akan langsung menjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Kaila, ya. Jadi Kaila menyebut bertanya tadi terkait tentang Brahmana, di mana kaum Brahmana ini merupakan golongan fungsional yang menitik beratkan pengabdiannya di bidang kerohanian, ya, bidang kerohanian. Di mana contohnya itu bisa kalian lihat tadi ya, seperti pemangku gitu ya, atau yang lebih tinggi lagi Pandita. Dengan itu disebut dengan Sulingye, ya. Gitu. Apakah Kaila sudah paham? Sudah. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya terkait tentang video tadi? Enggak ya? Berarti kalian sudah paham ya tentang video pemahaman tentang materi catur warna. Jadi untuk sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Baiklah, berhubung kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing ya, Ibu tugaskan kalian mencari tentang catur warna ya di masing-masing kelompok. Terus nanti kalian presentasikan ya. Di masing-masing kelompok harus ada yang menjadi ketua kelompoknya atau yang jadi moderator ya. Sini Ibu kasih tugasnya, silakan dikerjakan ya. Silakan kalian bekerja sama ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan dan nanti jangan lupa dipresentasikan di setiap kelompok ya. Nanti giliran kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu kasih. Ibu kasih waktu kalian untuk mencari materi sebelum ini ya. Baik, apakah sudah selesai untuk tugas di masing-masing kelompok? Kok lemes sekali ya? Baiklah, sebelum kita melakukan presentasi, Ibu mau ajak kalian speaking dulu supaya Ibu mau ajak kalian untuk ikuti permainan dulu sebentar ya. Oke. Jadi permainannya kalian punya 5 jari di salah satu bagian ini ya, tangannya ya. Nah, di sini apa kalian masih semangat? Masih. Untuk itu, mari kita sekarang melaksanakan presentasi. Kita mulai aja sekarang ya. Ya. Nah, untuk kelompok pertama yang maju itu adalah kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya, ayo silakan kelompok 1 siapkan presentasinya. Yang lain mohon dengarkan ya. Jika ada teman yang sedang berbicara, kalian mohon dengarkan dia, nanti tidak banyak pertanyaan supaya nanti kalian apa yang materi yang temannya sampaikan bisa kalian pahami ya. Baiklah, untuk kelompok 1 dipersilakan
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, marilah kita mengaturkan penganjur umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Lima Detiwi, saya absen 8. Nama saya Nuria, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nita Supriyani, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang catur warna. Presentasi akan dilanjutkan oleh Adelia. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta, yakni catur yang berarti 4, dan warna berasal dari urat kata WR yang artinya pilihan. Jadi, catur warna adalah 4 pilihan hidup berdasarkan bakat atau guna dan profesi atau karma seseorang. Pada intinya, catur warna merupakan cara untuk mempermudah pembagian tugas atau kerja masing-masing golongan. Keempat golongan ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kitab yang beda yang menyebutkan manusia berpengetahuan Brahmana, ibarat mulutnya orang berkuasa, ibarat tangannya kesatria, tinggalnya ibarat seorang pedagang atau waisya, dan kakinya ibarat manusia pekerja atau sudra. Berarti bagian catur warna: 1. Brahmana warna, 2. Ksatria warna, 3. Waisya warna, 4. Sudra warna. 1. Brahmana warna adalah kaum pendeta, agamawan atau rohaniwa, mereka yang tergolong dalam Kitab berbeda menyebutkan manusia berpengetahuan Brahmana, ibarat mulutnya orang berkuasa, ibarat tangannya ksatria, tinggalnya ibarat seorang pedagang atau waisya, dan kakinya ibarat manusia pekerja atau sudra. Bagi bagian catur warna: 1. Brahmana warna, 2. Ksatria warna, 3. Waisya warna, 4. Sudra warna. 1. Brahmana warna adalah kaum pendeta, agamawan atau rohaniwa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya atau memberikan kritik maupun saran, kami persilakan. Baik, Tastika. Baik, di sini saya izin bertanya kepada kelompok 1. Apa dampak negatif jika ajaran catur warna disalahartikan menjadi sistem kasta? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pasite. Dampak negatif jika ajaran catur warna disalahartikan menjadi sistem kasta adalah timbulnya diskriminasi sosial, perpecahan antar golongan, dan ketidakadilan karena orang dinilai berdasarkan keturunan bukan perbuatan atau kemampuannya. Baik, di sini kami akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, catur warna merupakan salah satu konsep dalam agama Hindu. Nilai-nilai ajaran catur warna kerap dimaknai secara keliru menjadi wangsa atau klan dan kasta atau kelas sosial. Hal itu menyebabkan munculnya pandangan negatif terhadap ajaran catur warna ini. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan kritik atau saran? Silakan. Saya memberikan sedikit saran ya. Untuk presentasinya diusahakan jangan terlalu berfokus pada membaca, dan untuk Adelia terutama ketika membaca pas presentasi di temponya itu lebih dipelankan ya. Yang hanya segitu saran saya dari kepada kelompok saya. Baik, terima kasih untuk sarannya. Semoga kedepannya kelompok kami bisa presentasi lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati kalian. Kami tutup dengan Prama Sakti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Jangan dulu, Pak. Kembali ke kelompoknya. Jadi, presentasi untuk kelompok 1 tadi sudah berjalan dengan baik ya. Di mana tadi Pak Tito sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1
Dan kelompok 1 juga sudah menjawab dengan baik pertanyaan dari Pak Stiker, serta Sepi juga tadi memberikan titik ya, titik saran yang sangat membangun ya untuk kemajuan kelompok 1, di mana titiknya dilarang untuk hanya membaca ya. Terus juga Adrian ya, Adrian kalau membaca sesuatu itu jangan terlalu ngebut ya. Jadi misalkan ada tempo, titik koma dan tanda baca lainnya diperhatikan ya. Jadi untuk presentasi kelompok 1 sudah cukup baik ya, namun perlu perbaikan lagi ya. Jadi untuk selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baiklah, berhubung semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Jadi untuk sekarang ya kalian bisa mencatat hal penting ya, mencatat hal penting apa sih yang kalian dapat dari materi catur warna ini ya. Sehingga kalian bisa catat di buku catatan kalian ya. Oke ya. Baik. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan mempelajari materi tentang catur asrama ya, tentang catur asrama. Jadi kalian nanti pelajari catur asrama. Apa sih catur asrama? Ya. Namun sebelum pulang ya, untuk lihat juga di bangkunya kalian ada kertas-kertas yang bagus untuk dilihat ya. Jadi untuk sampah-sampah yang ada di sini kita bersihkan dulu ya. Silakan. Ada sampah. Silakan. Keluarkan sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah ya. Biar nanti kelasnya bersih ya. Dan minggu depan kita bisa lanjut ke catur asrama ya. Sudah. Ya, ibu rasa kelasnya sudah bersih. Jadi biar besok tidak lagi membersihkan kelas. Kalian bisa langsung belajar dengan nyaman ya. Nah, untuk hari ini ya sudah waktu. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Brahma Santi. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada TV untuk doa. Ya, silakan. Mari kita berdiri. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita pulang, ya, mari kita akhiri dengan mengaturkan Brahma Santi. Brahma Santi.